Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar untuk persiapan PSAS. Soal yang pertama yaitu perpangkatan 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Nah, kita bisa tulis ya, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4, 6 pangkat 2, 6 kali 6 sama dengan 36, terus 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 2-nya ada 4 kali. Nah, berarti kalau 2 pangkat 4 sama dengan 16, atau kalau mau kita pecah jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, nah berarti langsung kita tulis nih, tadi 4 dikali 6 pangkat 2 itu 36 per 2 pangkat 4 itu 16. Nah, 4 kali 36 itu 144 per 16. 144 per 16 itu sama dengan 9 ya. Jadi kita bagi. Nah, cara yang kedua bisa kita sederhanakan nih. Nah, kebetulan 4 sama 16 itu bisa kita bagi, yaitu 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 itu 4. Nah, 36 sama 4 juga bisa kita bagi jadi 9. Nah, sama dengan 9. Jadi cara 1 sama cara 2 sama ya, hasilnya yaitu 9. Oke, untuk soal ini berarti kan ini kita rasionalkan. Bentuknya ini sederhana nih, 3 per akar 6. Nah, kalau bentuk seperti ini berarti tinggal kita kalikan dengan penyebutnya yaitu akar 6 per akar 6. Nah, kita kalikan jadi 3 kali akar 6, 3 akar 6 per 6 akar 6. 6 akar 6 kali akar 6 itu sama dengan 6. Atau 3 per 6 akar 6. Kalau yang ketiga yaitu nih ada akarnya sama ya, sama-sama akar 6, terus depannya tinggal kita tambah gitu. Nah, berarti tinggal kita tambah nih 8 ditambah 9, terus akar 6 nya karena sama kita tulis 1 aja, berarti 8 tambah 9 itu 17 akar 6. Nah, jawabannya adalah yang A, gitu aja. Terus yang nomor selanjutnya 7 akar 50. Nah, ini kan akar 50-nya ini masih bentuknya besar ya, berarti bisa kita langsung sederhanakan dengan merubah akar 50 atau 50-nya ke dalam bentuk pangkat 2. Nah, akar 50 itu bisa kita pecah jadi 25 kali 2. Nah, berarti kan 25 itu kan 5 akar 2 nih, 5 pangkat 2. Nah, berarti jadi bisa kita keluarkan dari akar. Nah, jadi akar 25-nya gitu jadi 5. Akar 2 nya tetap karena nggak bisa dikeluarkan dari akar. Baru kita masukin ke soal yaitu 7 akar 50 nya kita rubah jadi 5 akar 2, berarti dikali dikurang 3 akar 2. Nah, sekarang kita kalikan dulu 7 kali 5 sama dengan 35 akar 2 min 3 akar 2. Nah, setelah sudah sama nih akarnya, baru kita bisa langsung kurangkan yaitu 32 akar 2. Oke, lanjut. Ini tentang rasionalkan juga, yaitu 3 akar 5 per 3 akar 6 min akar 7. Nah, kalau bentuk yang seperti ini berarti sama sebenarnya kita kalikan dengan penyebutnya, cuma kita rubah tandanya. Kalau tandanya di sini min, berarti nanti tandanya berubah jadi plus. Lalu kita kalikan pelangi, jadinya 3 akar 5 dikali 3 akar 6, berarti kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3-nya itu sama dengan 9. 9, terus akar 5 kali akar 6 berarti akar 30. Nah, plus, karena disitu plus ya. Lalu 3 akar 5 kali akar 7 berarti 3 kali akar 35. Akar 5 kali akar 7 sama dengan akar 35. Nah, kalau yang bawah, karena dia tandanya berbeda, min dan plus, maka kita cukup mengkalikan depan kali depan, belakang kali belakang. 3 kali 3, yaitu 9, akar 6 kali akar 6, berarti jadi tinggal 6. 9 kali 6, lalu akar 7, min akar 7, ya, yang depan, dikalikan dengan akar 7. Jadi min kali plus sama dengan min 7. Lalu kita tulis lagi di bawahnya 9 akar 30 min 3 akar 35 per 9 kali 6 itu kita kalikan jadi 54 ya. 54 dikurang 7. Oke, nah terus berarti kan yang atas sudah tidak bisa kita kurangkan nih karena memiliki akar yang berbeda. Sehingga tinggal kita tulis aja 9 akar 30 min 3 akar 35 per 54 kurang 7 itu berarti 47. Sehingga jawaban yang benar adalah yang
A. 9 akar 30 min 3 akar 35 per 47. Baik, selanjutnya ini tinggal kita tentukan mana sih kalimat yang benar. Nah, kalau yang A itu salah ya, 15 bagi 3 kan sama dengan 5, berarti tidak boleh dipilih. Terus yang kedua, di sini 8 plus 2 kurang dari 9. Sedangkan kita tahu bahwa 8 tambah 2 itu 10, kurang dari 9 itu adalah pernyataan yang salah. Lalu yang ketiga, 21 lebih besar dari 19. Nah, ini benar ya. Berarti kita bisa pilih. Nah, yang D, kenapa ini salah? Karena 1/4 jam itu adalah 15 menit. Sehingga jawaban yang tepat yang harus dipilih adalah yang C. Nomor selanjutnya, sini ada 2x plus 1 sama dengan 19. Berarti tinggal kita operasikan 2x plus 1 sama dengan 19. Kita pindah ruas satunya, jadi 19 dikurang 1. Berubah tanda ya kalau pindah ruas. 19 kurang 1, 18, berarti X sama dengan 18 dibagi 2. X-nya sama dengan 9, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, baik, lanjut kita ke kalimat terbuka. Yang kita tahu bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Nah, berarti salah satu cirinya adalah memiliki variabel untuk kalimat matematikanya. Nah, di sini yang punya variabel ada di nomor 1 dan nomor 3. Nah, jadi bisa kita pilih nih 1 dan 3. Nomor 2 dan nomor 4 sebenarnya jawabannya benar ya. 6 tambah 4 itu 10. Nah, karena jelas sudah benar, berarti ini bukan termasuk kalimat terbuka, tapi kalimat tertutup yang sudah bisa ditentukan benar atau salahnya. Seperti yang nomor 2 itu kalimat tertutup karena sudah bisa ditentukan benarnya gitu ya. Jadi tertutup bernilai benar. Oke. Terus yang nomor 4 juga dia termasuk kalimat tertutup. Kenapa? Karena sudah bisa ditentukan kalau itu adalah kalimat yang benar. Sehingga jawaban yang bisa kita pilih adalah 1 dan 3. Baik, selanjutnya yaitu 6x min 6 lebih besar sama dengan 30. Di sini ada pertidaksamaan ya. Oke, baik. Berarti min 6-nya bisa kita pindah jadi plus 6 ya. Kita pindah ruas sehingga merubah tanda. 30 tambah 6-nya jadi 36. Berarti ini x-nya harus kita bagi 6-nya ya. Berarti 36-nya juga kita bagi dengan 6 sehingga menghasilkan nilai x. 36 bagi 6 adalah 6. Berarti jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 6, yang D. Nomor selanjutnya, ini kita menentukan perbandingan. 6 banding 12 itu sama dengan 5 banding X, berarti 6 banding itu artinya 6 per 12 atau 6 bagi 12, sama dengan 5 bagi X atau 5 per X. Nah, untuk perbandingan, jangan lupa kita pakai cara perkalian silang. Berarti 6-nya dikali X, 12-nya dikali 5. Lanjut, berarti 6-nya dikali X itu 6X sama dengan 12 kali 5 atau 5 kali 12. 6X sama dengan 5 kali 12 itu adalah 60, berarti X-nya sama dengan 60 dibagi 6, X-nya sama dengan 10. Jawaban yang tepat adalah yang B. Di sini ada misalkan nilai X, berarti kita nentuin dulu nilai X-nya itu berapa dengan persamaan yang sudah ada di soal. Sehingga nanti kalau udah dapat nilai X-nya, kita masukin nih ke nilai dari X plus 9. Jadi kita ganti X-nya menjadi hasil yang akan kita dapatkan. Nah, seperti biasa, berarti kita kalikan pelangi 5X plus 10 ditambah 3 sama dengan 4X min 6. 5X, nah 10 tambah 3 bisa kita tambahkan jadi 13 ya, sama dengan 4X min 6. Lanjut kita kumpulin nih yang sejenis, berarti yang variabel sama variabel, yang bukan variabel sama bukan variabel. Berarti 5-nya dikurang 4x, lalu 13-nya dipindahkan jadi min 13 ke sebelah kanan ya. Berarti 5x min 4x itu sama dengan x ya, sama dengan min 6 min 13 berarti min 19. Oke, min 6 min 13 min 19. Nah, oke, berarti kita lihat, kita rubah. Nah, jawabannya jadi ada ya, jadi ini yang A. Lanjut ke soal ini, ada persegi panjang, punya kelilingnya 58, dan sini ada panjang dan lebar, tapi bentuknya dalam bentuk persamaan. Nah, berarti kita bisa pakai model
yang diketahui kelilingnya ini untuk mencari berapa sih nilai panjang dan lebarnya dengan menemukan nilai X. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk rumus keliling. Nah, seperti ini. Berarti kan panjangnya kita ketahui X plus 5 dan ditambah X min 2 sebagai lebarnya. Berarti 58, karena di sini berlaku perkalian, berarti 58-nya bisa langsung kita bagi dengan 2. Lalu yang dalam kurung bisa langsung kita tambahin sebenarnya, tapi boleh ya kita tulis dulu, kita gabunginnya X dengan X, yang 5 dengan min 2, kita dekatkan. Lalu 58 itu kalau dibagi 2 sama dengan 29. Nah, X-nya kita tambahin, yang sudah kita dekatkan jadi 2X ditambah 5 min 2 sama dengan plus 3. Nah, berarti sekarang kita harus pindahkan nih 3-nya ke mendekati 29 ya, supaya variabelnya tidak bercampur dengan yang bukan variabel. Oke. 29 dikurang 3. 29 kurang 3 ya berapa? 29 kurang 3 sama dengan 26 ya. Oke, jadi 26 sama dengan 2X, X sama dengan 26 dibagi 2 sama dengan X-nya menjadi 13. Nah, untuk mengetahui panjangnya, berarti kita perlu substitusi atau kita ganti setiap nilai X-nya menjadi 13. X plus 5, berarti 13-nya kita masukin plus 5 jadi 18. Lebarnya berarti 13 min 2 ya. 13 kan X-nya diganti 13, berarti 13 min 2 sama dengan 11. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal selanjutnya adalah jika X dikurangi 1/3-nya sama dengan 32. Berarti X min 1/3 sama dengan 32 ya. Oke, berarti di sini kan pecahan, maka bisa ditulis 1/1 nih depannya X. 1/1 X min 1/3. Nah, kalau pecahan berarti perlu kita samakan penyebutnya. Di sini harusnya 1/3-nya punya X, 1/1-nya kita bisa jadiin 3/3. Jadi 3/3 X. Lalu yang 1/3-nya kan belum punya X, berarti kita kalikan dengan X. Jadi 1/3 X sama dengan 32. Nah, karena sudah sama penyebutnya, berarti tinggal kita kurangkan jadi 2/3 X sama dengan 32. Nah, berarti setelah ini kan kalau mau cari X, maka berlaku pembagian ya. 2/3-nya kita pindah jadi 32 dibagi 2/3. Nah, kalau pembagian pecahan, maka pecahan yang belakang ini harus kita tukar. Jadi 32 dikali lalu ditukar jadi 3/2. Nah, kebetulan 32 itu bisa dibagi 2, jadi sama dengan 16, lalu X-nya jadi 16 dikali 3. X-nya sama dengan 48. Nah, karena ditanya X min 8, berarti kita substitusi. 48 dikurang 8 sama dengan 40. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian pada samaan dari 5X plus 3 dikurang dari sama dengan 3X plus 11. Berarti kita selesaikan dulu nih perindasamaannya. Seperti biasa, kita gabungkan yang X dengan X atau yang variabel dengan variabel, yang bukan variabel dengan yang bukan variabel. Oke, di sini 5X-nya kita kurangkan dengan 3X ya. Jadi karena dia plus berubah jadi min, lalu 3-nya juga berubah jadi min 3. 11 dikurang 3 jadinya. Berarti 5X min 3X sama dengan 2X. Kurang dari sama dengan 11 kurang 3 itu sama dengan 8. Berarti X-nya kurang dari sama dengan, berarti 2-nya kita bagi 2 supaya nilainya 1. Lalu 8-nya juga ikutan dibagi 2. Jadi harus adil. Maka X-nya sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, nah berarti di sini X-nya itu kurang dari sama dengan 4. Berarti untuk bilangan asli, himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti 4-nya diikutsertakan sehingga 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang A. Nah, untuk soal ini berarti kita memiliki sebuah persegi panjang dengan panjangnya 5 lebih panjang dari 2 kali lebarnya. Nah, ini berarti informasinya adalah panjangnya itu akan menjadi sama dengan 5
Kalau lebih, berarti maknanya apa? Lebih itu maknanya adalah tambah atau plus. Berarti 5 plus 2 kali lebar. 2 kali lebar itu berarti 2 dikali lebarnya. Atau bisa kita tulis menjadi panjangnya itu panjang sama dengan 5 ditambah 2 lebar. Gitu ya. Lalu di sini ketahui juga kelilingnya 46 meter. Berarti kita bisa pakai kelilingnya ini untuk menemukan berapa sih nilai dari lebar dan panjangnya. Nah, kita masukin nih, kalau luas itu kan, ya kita disuruh nentuin luas ya, berarti kan panjang kali lebar. Nah, kita pakai nih kelilingnya, berarti cari dulu untuk lebarnya ya, dengan cara menggunakan kelilingnya. Keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar ya, untuk persegi panjang. Nah, berarti kelilingnya kita masukin 46 sama dengan 2 dikali panjangnya itu kita ketahui 5 plus 2L ditambah lebarnya L. Berarti kita bisa tambahin nih nanti 2L dengan L, lalu 46-nya kita bagi 2, karena di sini berlaku perkalian ya, di 2-nya berarti kita kalau pindahin jadi bagi, bisa langsung kita bagi, terus 5 ditambah, nah 2L tambah L itu jadi 3L. Nah 46 dibagi 2 itu alhamdulillah nih menghasilkan nilai yang bulat, berarti 46 bagi 2 sama dengan 23 sama dengan 5 plus 3L 23. Nah ini kita pindah ruaskan 5-nya jadi 23 min 5 sama dengan 3L. 23 dikurang 5 itu 18 sama dengan 3L, berarti L-nya sama dengan 18 dibagi 3, betul. 18 dibagi 3 itu sama dengan 6 ya, berarti lebarnya sama dengan 6. Selanjutnya berarti kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan panjang, yaitu 5 ditambah 2L. L-nya kita ganti dengan 6, berarti 5 ditambah 2 dikali 6, lalu sama dengan 5 ditambah 2 kali 6 itu 12, 5 tambah 12 sama dengan 17. Berarti kita ketahui nih bahwa panjangnya 17, lebarnya 6. Selanjutnya untuk mendapatkan luasnya tinggal kita masuk ke dalam rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 17, lebarnya 6. 17 dikali 6 sama dengan 102. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu himpunan suatu bilangan X dikurang 2 yang diketahui termasuk bilangan real. Nah, di sini kita ketahui bahwa bilangan real itu kan dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena X-nya kurang dari 2, berarti nilainya dimulai dari 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Boleh dikasih titik-titik sehingga jawabannya A yang A. Nah, berikutnya yaitu di sini masih himpunan penyelesaian. Di sini ada A kurang dari sama dengan 2 dan A lebih besar sama dengan 18. Nah, berarti ini maksudnya ada di antara 2 ya, 2 dan 18. Berarti ini besar sama dengan ya, mohon maaf. Berarti di sini bilangannya bilangan genap, maka diketahui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, jadi jawabannya yang C. Nah, di sini di soalnya Rama berusia 3 tahun lebih tua daripada Ica. Berarti kalau 3 tahun lebih tua, maka Ramanya bisa kita tulis jadi Rama misalkan kita jadinya misalkan R ya, lalu Ica jadi I. Nah, berarti kalau dari soalnya Rama berusia 3 tahun lebih tua daripada Ica. Berarti kalau 3 tahun lebih tua, maka ini berlaku lebih itu berarti berlaku plus ya, gitu. Jadi Rama sama dengan 3 plus lebih tua daripada Ica, berarti 3 plus Ica atau 3 plus I. Nah, terus diketahui juga jumlah usia mereka kurang dari 19, berarti Rama R plus Ica I kurang dari 19, berarti kurang dari 19. Kurang dari 19, jadi R plus I kurang dari 19. Lalu kita substitusi deh, kan di sini ketahui R-nya sama dengan 3 plus I ya, berarti kita ganti R-nya menjadi 3 plus I ditambah I kurang dari 19. 3, I-nya ditambah jadi 2I kurang dari 19, berarti
2i-nya, 3-nya kita min aja 19 min 3, 2i sama dengan 19 kurang 3 itu 16. Maka i-nya kurang dari 16 bagi 2. I-nya kurang dari 16 bagi 2 itu 8. Jadi I-nya kurang dari 8. Sehingga kalau ditanya usia Ica-nya sekarang itu berapa, adalah usia Ica adalah kurang dari 8 tahun. Jadi jawaban yang bisa dipilih adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya, tentukan kalimat tutup ini yang bernilai benar. Berarti kita harus tentuin dulu nih, kita hitung ya. 44 bagi 4, 11, 11 kurang 8 sama dengan 3. Nah, berarti benar ya. Jawabannya untuk yang A ini kita bisa tentukan bahwa dia di kalimat tertutup yang bernilai benar. Jadi bisa kita pilih. Nah, untuk yang nomor yang B, opsi yang B, 26 kurang 7 itu salah ya, bukan 18, tapi harusnya 26 kurang 7 itu adalah 19. Jadi nggak bisa kita pilih untuk yang opsi yang B. Selanjutnya yang opsi yang C, 27 kurang 5 kali 4, berarti kita harus kalikan dulu. 5 kali 4-nya itu berarti kan 20, maka 27 dikurang 20 sama dengan 7 seharusnya. Jadi salah yang C. Yang D juga salah, karena 36 bagi 4 itu 9, seharusnya 10 tambah 9 adalah 19. Jadi yang bisa dipilih adalah opsi yang A. Lanjut kita ke kalimat terbuka, kalimat yang belum ketahuan nih benar atau salahnya. Berarti kita lihat, kita ingat lagi kalau kalimat terbuka itu cirinya adalah di situ tidak diketahui nilai dari angka atau sesuatu yang disebutkan. Nah, di sini salah satu cirinya adalah sebuah bilangan. Nah, berarti yang bisa kita pilih yang A. Yang B, C, dan D, dia termasuk ke dalam kalimat tertutup karena sudah jelas maksud dari kalimatnya dan sudah bisa ditentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di sini B sampai C ini nilainya tertutup bernilai benar semua ya. Jadi pilihannya yang A. Nah, untuk soal berikutnya yaitu penulisan bilangan 5,78, berarti kita tulis dulu 5,78 dikali 10 pangkat 10. Berarti kita tulis 0-nya jadi ada 10. Lalu kita perhatikan di sini karena dia desimal, berarti dia ada komanya. Kita tentukan berapa banyak angka di belakang koma atau sebutannya di sebelah kanan koma, dan ternyata ada 2. Berarti kita coret 0-nya 2, jadi komanya hilang, jadi tinggal 578. Nah, sisanya dari 0-nya itu adalah ada 8. Berarti kita tulis nih 0 ada 8, berarti 578-nya kita tambahin 0-nya 8 atau kita kali dengan 100 juta ya. Jadinya 57.800.000. 50 ya, berarti jawabannya yang C ya. Oke, lanjut ke ini. Sekarang kita tulis untuk baku. Berarti kita tulis dulu yang angka bukan 0, yaitu 783 dikali. Nah, untuk 10 pangkat berapanya kita hitung banyaknya angka di belakang 0. Nah, kita hitung ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti ada 9, maka karena dia desimal, pangkat yang ada di atasnya adalah negatif ya. Jadi 783-nya dikali dengan 10 pangkat min 9. Nah, karena di opsinya ini tidak ada 783 10 pangkat min 9, berarti kita harus rubah bentuk 783-nya ke bentuk yang lain. Nah, berarti 783-nya kita rubah ya ke bentuk koma, sehingga berarti bisa kita tentukan berapa kali lompatan. Karena di sini 78,3 berarti 1 kali lompatan. Kalau kita melompat 1 kali, maka pangkat yang ada di atas 10 ini akan ditambah 1 sebanyak lompatannya. Jadi min 9-nya ditambah 1. Sehingga 78,3-nya akan dikalikan dengan 10 pangkat min 9 tambah 1 itu adalah min 8. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya yaitu nilai si tegak dari A yang bentuk siku-sikunya terbalik seperti ini. Tapi jangan bingung, patokannya adalah sudut siku-sikunya. Berarti kan sudut siku-sikunya di sini Ki.
Nah, berarti sininya sampingnya itu P, atasnya itu R. Berarti yang jadi alasnya itu si A-nya, terus PR-nya itu jadi sisi miring, QR-nya jadi sisi tegak gitu ya. Maka untuk mencari sisi tegak di sini berarti bisa dibalik ya, berarti sama aja, boleh A-nya sisi tegak atau sebagai sisi alas. Sama aja rumusnya, jadi tinggal kita kurangi sisi miring. Di sini sisi miring 6,5 dikurang 6,3 dan sama-sama dipangkatkan 2. 6,5 pangkat 2 itu kita ingat ya perkalian yang belakangnya 5 dan angka depannya sama. Jadi cara cepatnya adalah hasilnya itu sudah pasti belakangnya itu 25 karena 5 kali 5 25. Terus angka depannya kan ini 6 ya. Terus berarti kita ingat-ingat angka setelah 6 itu adalah angka 7 ya. Berarti nanti kita kalikan angka 7 dengan angka 6 atau angka setelahnya dengan angka yang ada di soal. Dan 7 kali 6 adalah 42. Jadi hasilnya 4225. Nah, karena dia koma, berarti kita tentukan dulu nih letak dari komanya itu ada di mana. Dengan menentukan berapa banyak sih ada angka di belakang 0, ada di belakang koma, Berarti kita ketahui kan ada 5 dan 5, berarti ada 2 angka yang berada di belakang koma. Sehingga untuk meletakkan komanya ada di mana adalah 2 lompatan dari angka terakhir, yaitu 5 dan 2. Jadi kita taruh di antara 2 dan 2. Oke, di sini ya, berarti jadinya 42,25. Oke, lalu nanti kita hitung juga yang 6,3. Sebenarnya kalau kalian kalikan angka desimal, berarti kaliannya seperti biasa ya, 6,3 kali 6,3 atau ya seperti 63 kali 63. Cuma nanti tinggal kita letakkan angka komanya, sama caranya seperti yang tadi. Berarti dikalikan seperti biasa, 3 kali 3 9, 6 kali 3 18, 3 kali 6 18, 6 kali 6 36, tambah 1 37. Ditambahkan jadi 39,69, karena 2 angka di belakang koma itu 3 dan 3, maka naruhnya di antara 9 dan 6. Jadi 39,69. Selanjutnya kita kurangi 42,25 dikurang 39,69. Terus dulu ya ke bawah, 42,25 dikurang 39,69. Dikurangkan seperti biasa, 5-nya jadi 15 karena meminjam jadi 6. Lalu 2-nya berkurang 1 jadi 11 kurang 6 jadi 5. Komanya turunkan, jangan lupa. Lalu di sini 2-nya berkurang jadi 1, 11 kurang 9 juga 2. 4-nya berkurang jadi 3, 3 kurang 3 0. Komanya di antara 2 dan 5, 2,56. Nah, jadi akar 2,56. Nah, jangan bingung, meskipun ini koma, kita bisa pakai hasil dari pangkat 2 yang bernilai 256. Yang kita tahu adalah 256 itu adalah 13 pangkat 2. Sehingga akar bukan 13 yaitu 16 ya, 16 pangkat 2. Berarti akar dari 256 itu adalah 16. Nah, karena di sini 2,56 berarti nilainya adalah 1,6. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya di sini ada trapesium yang kita harus cari tahu nilai dari panjang BC-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai BC berarti kita harus tahu dulu EB dan EC. Pertama kita cari EB. EB itu adalah sebagian dari A dan B ya. Berarti kita bisa dapatkan nilai EB dengan mengurangkan AB lalu dikurangkan dengan AE untuk mendapatkan EB. AB-nya itu sama dengan 27, sedangkan EB-nya kita lagi cari. Berarti karena AE itu sama dengan DC, maka EB-nya bisa menjadi 27 kurang 22 yaitu 5. Lalu untuk mencari nilai EC itu ternyata sama aja kayak AD ya panjangnya. Berarti EC sama dengan AD sama dengan 12. Nah, karena sudah ketemu nih, EB-nya udah ketemu, EC-nya juga sudah ketemu, berarti kita dapatkan nilai BC untuk mencari sisi miring, berarti ditambah ya, berarti bisa ditentukan di sini EB
pangkat 2 ditambah EC pangkat 2. Nah, EB-nya bernilai berapa? EB-nya bernilai 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 EC-nya. 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 144 ya. Berarti 25 tambah 144 169, akar 169 adalah 13. Atau bisa juga kalau kita ingat triple Pythagoras yang istimewa, di situ kita tahu ya, salah satunya adalah 5, 12 dan 13. Selain 3, 4, 5, 6, 8, 10 dan berikutnya ada 5, 12, 13. Berarti kalau kita udah ketemu 5 ada 12, berarti satunya lagi adalah 13. Jawabannya yang A. Nah, soal PG yang terakhir yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Kita tahu bahwa kalau segitiga siku sama kaki dengan salah satu sudutnya adalah 45, maka perbandingannya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Dua sisi alas dan sisi tegaknya sebagai kaki adalah sama ya, 1 banding 1. Lalu sisi miringnya adalah akar 2. Nah, di sini sudah diminta untuk menentukan nilai AC. Nah, AC ini sama aja kayak A. Jadi kita pakai perbandingan AC per AB sama dengan AC itu perbandingannya bernilai 1 per akar 2 ya. Lalu kita tulis, berarti di sini kan AC-nya AC sama dengan AB-nya itu bernilai 13 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Kita kali silang, berarti AC-nya berarti jadi AC akar 2 sama dengan 13 akar 2 kali 1 sama dengan 13 akar 2. AC-nya berarti 13 akar 2. Lalu akar 2 dibagi jadi per akar 2. Nah, bisa dicoret ya karena sama. Jadi AC-nya sama dengan 13. Atau cara cepatnya, kita bisa lihat nih nilai dari perbandingan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, karena dia sama kaki, berarti perbandingannya kan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, di sini karena nilai sisi miringnya itu 13 akar 2 atau secara umum jadi A akar 2, maka kalau kita menentukan sama kaki itu adalah 13 akar 2, berarti yang kita ambil langsung 13-nya. Maka nilai sisi yang lainnya adalah 13. Jawabannya yang D. Nah, AC sama dengan CB atau sama dengan A. Jadi jawabannya yang D ya. Lanjut kita ke soal esai yang pertama. Di sini disuruh menentukan dari lebar sungainya. Nah, AB sampai Razi itu 5 meter. Berarti lebar sungai itu sama aja kayak jarak antara Aldo dan Razi. Nah, jadi kalau kita pindahkan, sebenarnya ini kan bentuknya jadi Pythagoras ya. Nah, yang si miringnya 13, yang bawahnya 5. Berarti kita harus mencari sisi tegaknya atau jarak dari Razi dan Aldo atau sama dengan lebar sungai. Nah, berarti kan kita ketahui bahwa ada pesan Pythagoras ya. Triple Pythagoras yang 5, 13, berarti satunya lagi adalah 12. Atau kalau pakai cara manual, berarti misalkan yang ditanyakan adalah X, berarti 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2, 13 169 dikurang 5-nya itu 25. 169 kurang 25, 144. Akar 144 kita ketahui bahwa 12. Nah, kalau pakai cara 2, yang kita ingat-ingat adalah triple Pythagoras yang tadinya sudah disebutkan. Jadi kalau ada 5, 12 dan 13. Karena di sini yang diketahuinya 5 dan 13, berarti tengah-tengahnya adalah 12. Gitu. Berarti jawabannya adalah 12 meter. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya yaitu tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Nah, di sini gambarnya itu adalah triple Pythagoras yang diketahuinya X-nya. X-nya ini berarti sebagai sisi tegak ya, dengan patokan dari sudut siku-sikunya. Berarti depannya sudut siku-siku itu posisi miring, sampingnya si tegak, dan bawahnya adalah si alas. Berarti kalau untuk mencari sisi tegak, kita kurangkan sisi miring dengan si alas. Sisi miringnya 6 akar 2 dikurang 16 akar 2.
Nah, berarti 6 akar 2-nya itu 36, akar 16 pangkat 2 itu berarti 16, 36 kurang 16 sama dengan 20. Nah, akar 20 bisa kita pecah jadi 4 kali 5, jadi 4-nya itu keluar jadi 2 akar 5. Nah, jawabannya adalah 2 akar 5 cm. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan pertidaksamaan di bawah ini. Di sini ada 2 soal, yaitu A sama dengan 15 kurang dari sama dengan setengah X plus 5. Nah, untuk ini karena di sini ada kita pindahin dulu ya, 5 jadi min 5 jadi setengah X, 15 kurang 5 itu 10 kurang dari sama dengan setengah X. Oke, berarti 10-nya langsung kita balik aja setengah jadi 10 dikali 2/1 kurang dari sama dengan X. Nah, langsung kita kalikan deh, 10 kali 2 itu 20 kurang dari sama dengan X. Atau bisa kita tuliskan kalau dari X-nya di X lebih besar sama dengan 20 ya. Oke, sampai yang tadi juga boleh, tapi kalau mau dirapikan penulisannya juga lebih bagus. Nah, untuk yang B berarti 3X min 5 lebih besar sama dengan 9X plus 7. Nah, seperti biasa berarti kita gabungin yang X dengan X, yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Berarti 3X min 9X, 7 minnya berubah jadi plus, jadi 7 plus 5. 3X min 9X sama dengan 6 min 6X, lebih besar sama dengan 7 tambah 5, 12. Ini kita bagi sama-sama bagi min 6, supaya bernilai X lebih besar sama dengan 12 bagi min 6 adalah min 2. Jadi X-nya sama dengan min 2, lebih besar sama dengan min 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentukan nilai X dari perbandingan 5 min X banding 7X plus 2 sama dengan 2 banding 1. Jadi kita bandingkan 5 min X per 7X plus 2 sama dengan 2/1. Nah, seperti biasa kalau perbandingan kita pakai cara perkalian silang. Berarti 5 min X-nya dikali 1, 7X plus 2-nya dikali 2. Berarti 5x min 1 5x kali 5 min x kali 1 jadi 5 min x, lalu 2 dikali 7x plus 2. Berarti 5 min x kali 1 ya, berarti dia lagi ya, 5 min x sama dengan 2 kali 7, lalu 2 kali 2 jadi 14x ditambah 2 kali 2 4. Nah, kita dekatkan nih yang x sama x, yang bukan x sama yang bukan x. Berarti min X ya, min 14X pindah ruas, terus 4 min 5. Jadi min 15X sama dengan 4 min 5 itu sama dengan min 1. Nah, berarti X sama dengan berapa? X sama dengan min 1 per min 15. Jadi X sama dengan 1. Ini plus min kali min sama dengan plus, jadi 1 per 15. Jawabannya X sama dengan 1 per 15. Nah, soal yang terakhir yaitu tentukan nilai Y dari persamaan 2Y, berarti kita kalikan 2 dikali 3Y 6Y, 2 dikali 1 2, min 2 kali 4 berarti min 8Y, min 2 kali min 5 jadi min 10, plus 10 ya, plus 10 sama dengan 4. Kita operasikan 6Y dengan min 8Y, lalu 2 plus 10 sama dengan 4. Nah, 6Y min 8Y sama dengan min 2Y plus 2 tambah 10 itu jadi 12 ya. Jadi sama dengan 4, berarti min 2Y, 12 pindah ruas jadi min 12, 4 min 12, min 2Y sama dengan min 8. Berarti Y-nya sama dengan min 8 per min 2. Y-nya sama dengan 4. Jadi jawabannya Y sama dengan 4. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton. Terus semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.